Assalamualaikum, welcome to the Irfandi's Home. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat-sehat ya. Nah, di video kali ini aku kembali ke rutinitas sehari-hari seperti biasa. Aku sekarang mau mandiin Babang. Jadi mandinya agak siangan teman-teman, soalnya Babang lagi kurang sehat. Oh ya teman-teman, karena ada yang nanya tentang manajemen keuangan aku untuk mengelola keuangan sehari-hari gitu ya. Dan udah ada beberapa yang nanya-nanya, nagih-nagih gitu. Jadi sekarang aku pengen sharing deh sambil melakukan aktivitas ya. Nah teman-teman, mungkin sekadar sharing sedikit ya. Jadi ketika kami mengelola rezeki yang Allah titipkan ke keluarga kami itu ada hal yang diprioritaskan. Salah satu prioritasnya adalah mementingkan kepentingan orang tua. Jadi ketika orang tua kita sudah ridho, maka Allah pun akan ridho. Dan kasih sayang Allah lah yang kami prioritaskan, yang kami inginkan gitu teman-teman. Jadi teman-teman, aku di sini mau sharing tentang pengelolaan sehari-hari aku aja yang dikasih sama suami. Sedangkan untuk pemberian ke orang tua, untuk investasi-investasi lain ataupun untuk sedekah, itu suami aku yang mengelola gitu teman-teman. Jadi dalam sebulan aku tuh dikasih 4 juta rupiah ya teman-teman sama suami aku. Jadi untuk dikelola, dan aku berusaha tidak hanya untuk pengeluaran konsumtif gitu teman-teman, tapi aku juga kepengen untuk nabung dan investasi gitu teman-teman ya. Jadi pada saat aku nerima uang dari suami, aku bagi-bagi untuk setiap posnya teman-teman. Ada pengeluaran tetap, terus ada belanja bulanan, belanja mingguan, dan ada untuk investasi dan kesenangan. Nah, untuk pengeluaran tetap aku ada listrik 400.000, terus internet 400.000. Sekarang aku pakai IndiHome teman-teman dengan kecepatan 20 Mbps dan plus kuota gitu ya kalau kita lagi keluar. Nah, terus ada gas teman-teman, aku pakai gas melon masih. Soalnya di sini yang jualannya itu gas melon ya teman-teman. Sebenarnya kepengen yang gas biru itu yang gede, cuman susah banget didapetinnya gitu teman-teman. Sementara pakai gas melon dulu, dan alhamdulillah pakai kompor yang baru ini aku lebih hemat banget teman-teman. Terus air ya, aku pakai air isi ulang jadi 25.000. Alhamdulillah air di sini masih bagus teman-teman. Jadi aku kadang-kadang masak air gitu buat minum ya. Jadi nggak semuanya dari dispenser. Terus ada popok 100.000 teman-teman. Jadi karena Babang udah agak gedean, sekarang popoknya lebih hemat. Kalau beli 2 bal juga paling yang habis cuma 1 bal setengah gitu teman-teman. Terus ada susu 100.000 ya. Sekarang Kakang sama Teteh juga udah jarang-jarang minum susu gitu teman-teman. Terus untuk BBM teman-teman ya, bensin untuk suami aku ke kantor karena jaraknya jauh, jadi sekitar 300.000 sebulan itu pakai motor ya teman-teman. Terus skincare aku 100.000. Terus hemat banget untuk skincare aku ini, soalnya tidak tiap bulan aku beli ya teman-teman. Jadi kalau ada yang harganya mahal itu jadi uangnya cukup gitu, akumulasi dari tiap bulannya. Terus untuk belanja bulanan itu aku anggarkan 500.000 ya teman-teman. Soalnya tadi kan susu popok udah di luar gitu ya. Dan masih hemat soalnya anak-anakku masih pada kecil ya. Dan untuk bahan makanan lebih banyak di belanja mingguan teman-teman. Aku anggarkan 800.000. Nah dalam sebulan aku tuh antara 3-4 kali belanja mingguan teman-teman ya. Jadi udah dibagi-bagi aja 800.000 dibagi 3 atau dibagi 4 gitu teman-teman. Dan alhamdulillah kerasa banget teman-teman dengan food preparation ya. Dengan menyusun menu harian dalam seminggu itu bisa menghemat budget banget. Kerasa banget ya sama aku teman-teman ya.
Dan yang terakhir 1.200.000 itu aku anggarkan untuk investasi dan untuk hobi atau kesenangan teman-teman. Jadi dari kata investasi itu sebetulnya di dalamnya itu ada yang namanya untuk kurban atau untuk pemberian-pemberian atau misalkan untuk ngejajanin orang tua gitu teman-teman. Jadi untuk pemberian ini aku anggap sebagai tabungan ya sampai akhirat gitu teman-teman. Jadi bukan suatu pengeluaran. Nah, di dalam organizer ini aku pos-posin uangnya ya teman-teman, seperti yang udah aku sebutin tadi ya, dari pengeluaran tetap sampai untuk investasi. Di sini aku taruh-taruhin uangnya. Terus untuk keluar masuknya uang aku ini aku catat di aplikasi pembukuan buku kas teman-teman. Ini aku download secara gratis dari Play Store. Untuk di iPhone juga udah ada ya di App Store-nya. Dan ini tuh gampang banget aku gunain. Secara aku tuh ya ibu 3 anak yang masih kecil teman-teman, apa-apa itu harus serba cepet dan aku tuh harus benar-benar memilih yang gampang dan praktis. Ini laporan keuangan aku bulan lalu teman-teman, bisa dilihat secara rinci ya. Dan ini tuh benar-benar detail dan tersimpan benar-benar rapih. Nah, di sini juga ada kategorinya teman-teman. Jadi sebagai bahan evaluasi ya, kira-kira kategori mana yang kira-kira bisa dihemat lagi. Dan kita bisa mengunduh atau mendownload laporan keuangannya teman-teman. Jadi dalam bentuk PDF atau Excel dan bisa di-print teman-teman ya, bisa di Bluetooth ke print gitu. Terus kita juga bisa bikin kartu nama seperti ini teman-teman, dan bisa bikin invoice ya. Ini berguna banget buat kita yang punya bisnis atau usaha. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Aku mau sharing cara penggunaannya, dimulai dari download aplikasi dari Play Store atau App Store ya. Teman-teman juga sudah pada tahu, aplikasi ini benar-benar gratis dan gampang banget. Nah, kita mulai dengan pengisian nomor telepon teman-teman. Nanti akan dikirim nomor OTP ya ke nomor HP kita, bisa melalui WhatsApp atau dengan SMS. Nah, kita buka aplikasinya, terus kita bisa bikin akun teman-teman, bisa bikin akun pribadi atau akun bisnis ya. Kita lengkapi datanya, kita namain akunnya misalkan manajemen keuangan. Kalau aku manajemen keuangan Rani gitu ya. Sekarang akun pribadi dulu nih teman-teman. Nah, ini kita bisa bikin kartu nama digital teman-teman, dilengkapi datanya ya, biasa seperti nomor telepon, terus email gitu ya, terus alamat media sosial kita. Nah, bisa dibagikan ke media sosial yang kita punya, ke WhatsApp gitu ya, ke Instagram dan lain-lain. Ini berguna banget kalau kita punya usaha gitu ya teman-teman ya, ataupun kita punya rekan kerja gitu atau bisnis. Kartu nama ini bisa disimpan di galeri foto ya teman-teman, dan dibagikan ke media sosial kita. Nah, sekarang kita mulai bikin laporan keuangannya dengan menambahkan transaksi nih teman-teman. Ada pemasukan dan ada pengeluaran. Ini aku masukin pemasukan aku ya, 4 juta rupiah. Nah, ini aku lengkapi datanya teman-teman, dari mulai pemasukan ini didapat dari gaji dari suami aku ya. Terus ini tuh per tanggal berapa gitu diterimanya, pokoknya detail banget deh. Dan cara pembayarannya juga ada tunai, ada transfer bank dan lain-lain. Sekarang pengeluaran aku dimulai dari listrik teman-teman. Jadi 400.000 ya. Listrik ini ada kategorinya. Aku masukin ke rumah dan utilitas. Di sini banyak banget kategorinya yang bisa kita pilih. Ada bahan makanan, ada tabungan ya, dan lain-lain teman-teman. Jadi lengkap banget untuk keterangannya, dan ada tanggalnya teman-teman, kita biasa bayar listrik tanggal berapa gitu. Terus pembayarannya misalkan tunai atau debit atau segala macam ya. Jadi pengisian data-data aplikasi buku kas ini acuannya kalau aku dari organizer ini teman-teman. Jadi berapa banyak uang dari pos-pos ini yang sudah dikeluarkan. Nanti akan keluar hasilnya berupa saldo atau keuntungan gitu teman-teman. Nah, keuntungan itu atau saldo berarti uang yang masih tersisa di organizer ini. Jadi buat teman-teman yang repot seperti aku ya dan tidak mau ribet, ini cocok banget aplikasi pembukuan buku kas ini. Soalnya aku juga kadang malas gitu ya teman-teman, nyatet-nyatet secara detail gitu ya. Soalnya banyak banget pekerjaan harian aku teman-teman. Dan aku cukup nyatet-nyatet aja untuk menu-menu harian aja selama seminggu gitu ya. Itu juga perlu usaha teman-teman.
Nah, ini laporan keuangan aku bulan ini teman-teman. Jadi kan sekarang belum habis sebulan ya teman-teman. Nah, ini ada saldonya atau ada keuntungannya 1.197.000. Jadi uang yang ada di organizer itu jumlahnya segitu teman-teman. Nah, sekarang aku mau bikin akun baru teman-teman, akun bisnis ya. Jadi dari satu aplikasi ini bisa bikin beberapa akun gitu teman-teman, enak banget. Nah, ini aku ngenamain nama bisnisnya jasa promosi aja ya teman-teman. Jadi semacam endorse atau promosi gitu ya, bisa. Untuk mengisi akun bisnis ini sama aja dengan akun pribadi teman-teman. Jadi ada pemasukan, ada pengeluaran ya. Nah, ini pemasukan aku misalkan 3 juta ya. Terus nanti pengeluarannya untuk transportasi misalkan 250.000. Nah, kalau di sini pencatatannya bisa lebih detail lagi teman-teman. Jadi kita bisa memasukkan kontak rekan bisnis kita. Terus untuk bukti-bukti kayak struk gitu ya, bukti transaksi bisa difotoin, bisa disimpan di sini. Jadi jangan khawatir untuk tercecer. Terus kita juga bisa bikin invoice teman-teman ya, seperti ini. Nah, invoice ini bisa di-print atau dikirim ke rekan bisnis kita teman-teman. Nah, sekarang aku mau bikin laporan hutang piutang nih teman-teman. Kalau memberi berarti kan kita memberikan hutang kepada orang lain. Kalau menerima kita yang menghutang ke orang lain gitu teman-teman. Di sini kita bisa catat orang yang menghutang kita namanya siapa, nomor kontaknya berapa, terus untuk kepentingan misalnya pendidikan anak ya, dan tanggal berapa. Jadi pada saat jatuh tempo kita bisa mengingatkan teman-teman melalui WhatsApp atau SMS karena nomor kontaknya udah dimasukin ke sini. Nah, ini cara untuk mengatur jadwal jatuh tempo. Ketika jatuh tempo tiba akan ada pengingat otomatis ke WhatsApp atau SMS ya. Jadi mengingatkan orang untuk membayar hutang itu adalah hal yang baik, tentunya dengan cara-cara yang baik pula ya teman-teman. Dan kalau hutangnya sudah dibayar, kita klik tombol lunaskan teman-teman, akan keluar laporan seperti ini. Nah, ini ada fitur bantuan teman-teman, ada video-video tutorial, terus ada panduannya ya kalau kita pengen tahu cara menggunakan aplikasi ini. Terus ada pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan nih teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. Nanti info lebih detailnya sama aku akan dicantumin di deskripsi box atau judul video ini ya. Assalamualaikum.